다음 시장 선거에 무소속으로 진출해. 앞으로 같이 할 일이 꽤 많을 것 같은데. 가자. 시간 없어. 그럼 내가 잘못이지. Di episode sebelumnya, Chang Ho mengantarkan Pak No ke restorannya. Dia sangatlah penasaran siapakah orang yang meminta untuk menyelamatkan beliau. Namun, Pak No tak langsung memberitahu siapakah orang tersebut. Pak No menyuruh Chang Ho untuk datang kembali ke restorannya. Dia berjanji akan mempertemukan orang itu kepada Chang Ho. Sulit dipercaya bagi Chang Ho saat tanda geng organisasi itu terpampang jelas di depan restoran Pak No. Tidak ada yang menyangka jika Pak No adalah si tikus besar. Tiba-tiba, seperti yang kita lihat saat Pak No ingin membuka kotak tersebut, secara bersamaan terdengar suara ledakan. Hal itu membuat Chang Ho dan Sun Tai ruas. Di samping itu, Pak Wali Kota melaporkan insiden tersebut kepada tetua bahwa Chang Ho masih hidup. Dan Pak Wali Kota adalah orang yang membunuh Pak No. Berbeda dengan tetua, dia justru sangatlah khawatir dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota yang mengusik Chang Ho. Tetua tidak pernah menyuruhnya untuk membunuh siapapun, dan bukan gayanya untuk melakukan pertumpahan darah. Tetapi Pak Wali Kota terus mengingatkan tetua jika Chang Ho sama halnya berbahaya dengan si tikus besar. Tetua meminta Pak Wali Kota untuk tetap fokus pada karir politiknya. Sayangnya, Pak Wali Kota masih kekeh ingin menyingkirkan Chang Ho karena terlalu banyak rahasia yang diketahui oleh Chang Ho tentang kehidupan beliau. Dengan kata lain, Pak Wali Kota menyuruh sekretarisnya untuk bertemu dengan seorang pembunuh bayaran. Tentu hal itu untuk membunuh Chang Ho. Dan dia juga adalah orang yang telah membunuh Pak No atas perintah dari Pak Wali Kota. Di tempat lain, Chang Ho masih menemani jasad dari Pak No. Dia mengingat perkataan dari Pak No untuk tidak menyerah dalam konspirasi besar ini. Dia tidak memaksa Chang Ho harus menang dalam misi tersebut. Apapun yang terjadi ke depannya, Pak No terus mendukungnya. Di samping itu, pembunuh bayaran terus mengintai Chang Ho kemanapun dan mengikutinya sampai akhirnya dia sampai ke restoran Pak No. Tiba-tiba, secara mengerewaskan, Chang Ho diserang secara membabi buta oleh pria tersebut. Menariknya, Jerry datang ke restoran itu. Dia memberitahu fakta yang mengejutkan jika orang tersebut yang telah membunuh Pak No adalah si pria tersebut. Selain itu, Chang Ho tidak perlu khawatir dengan keluarganya karena organisasi mereka telah menjaga keluarga dan menjamin keselamatannya. Lantas, Chang Ho pun mempertanyakan siapa dalam organisasi mereka yang telah menyelamatkannya. Namun Jerry tidak mengetahui soal itu. Terlebih orang yang bisa meminta permintaan itu dikhususkan bagi orang-orang yang sangatlah dekat dengan tikus besar atau orang yang berada di tiga besar. Jerry menyuruh Chang Ho untuk ikut bersamanya ke suatu tempat di mana semua pertanyaan yang selama ini di benak Chang Ho akan terjawab. Sesampainya di gereja, tepat di hari pemakaman Pak No, semua orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir untuk pemimpin organisasi mereka. Tetapi penglihatan Chang Ho teralihkan melihat Pak Pak yang sudah bebas. Sempat berpikir apakah Pak Pak orang yang telah menyelamatkannya. Namun itu terbantahkan oleh Jerry. Pak Pak sendiri hanyalah nomor 3. Kemudian Chang Ho pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Pak No. Tiba-tiba lampu mati dan muncul video Pak No. Cara yang selama ini mereka lakukan mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan seluruh dunia sudah mengetahui keberadaan si tikus besar.
Sekarang seseorang yang lebih kuat, cerdas, dan berani akan memimpin organisasi mereka. Pak No akan mewariskan tahta Big Boss kepada Chang Ho. Itulah pesan terakhir yang diinginkan oleh beliau. Tentu hal itu ditentang oleh Pak Pak. Bukan berarti Chang Ho bisa seenaknya melakukan apapun seperti ingin menjadi ketua organisasi paling terbesar dan terorganisir. Bahkan Pak Pak menuduh dialah yang telah merekam itu semua. Menariknya, teman yang paling dekat yang selalu mendukung Chang Ho yaitu Sun Tai adalah anggota dari organisasi itu sendiri. Dan dia adalah orang yang merekamnya. Lantas Sun Tai menyuruh anggota lain untuk berdiri jika merasa keberatan dengan keputusan Pak No. Tentu saja Chang Ho tidak bisa memutuskannya secepat itu, butuh waktu baginya untuk menerima kenyataannya. Jika Sun Tai adalah nomor 2 yang berarti adalah orang yang sangat dekat dengan Pak No. Chang Ho sangatlah marah dengan Sun Tai menyeretnya dalam konspirasi besar tersebut, yang menjadikannya menjadi tikus besar. Untuk yang pertama kalinya juga dia akhirnya bisa dibebaskan dan berkumpul bersama keluarganya. Sayangnya, kebahagiaan itu kembali terusik dengan Chang Ho dinobatkan sebagai pemimpin organisasi mereka. Jika Chang Ho memberontak, akan ada bahaya yang lebih besar. 머리는 최도하지. 널 그 지옥불은 떠밀려서 맡았다. 당연하지. 내가 니네 Di samping itu, Miho ternyata masih ingin mencari tahu kebenaran yang ada dan akan mengungkap kejahatan mereka. Pak Wali Kota dikejutkan dengan kabar mengejutkan tentang pembunuh bayaran mati bunuh diri. Di restoran Pak No, tentu Pak Wali Kota tidak percaya dengan pembunuh itu mati. 이것다가 지금 와. 걱정했잖아. 전화도 안 받고. Keesokan harinya, Chang Ho akhirnya memutuskan untuk menjadi tikus besar. Dia mengingat perkataan dari Pak No. Menghukum dan keadilan itu akan diwujudkan oleh Chang Ho. Dia menanyakan tentang putri dari mendiang Pak No kenapa bisa meninggal. Dahulu kala dia adalah seorang reporter harian lepas yang meliput berita untuk mengupas forum NR. Naasnya, kejadian mengerikan terjadi pada Sujin. Dia menghilang secara misterius. Tragisnya, ditemukan sudah tidak bernyawa dan menyisikan kerangkanya saja. Tetapi dalam buku catatannya berkaitan dengan Profesor Seo dan makalah itu. Selain itu, Peter Hong yang seharusnya diperintahkan untuk mencari Sujin malah membawa kabur uang tersebut. Semua pertanyaan yang selama ini di benak Chang Ho akhirnya terjawab sudah. 가슴갑이 공주전판에 칩을 심었거든. Singkat cerita, Chang Ho dan kawan-kawan mulai mencari tahu latar belakang pimpinan Kang yang memiliki karir sangat sukses di bidang properti, rumah sakit, dan bisnis tenaga nuklir. Serta perusahaan lainnya seperti Nine Semiconductor, NK Chemical yang menarik perhatian Miho seperti ada yang janggal dengan perusahaan kimia tersebut. Miho sangatlah yakin jika lab rahasia itu berada di RS Gucheon. 분명히 NK화학하고 관련이 있을 거야. 홍 과장님한테 알아보달라고 할게. Malam pun tiba, Bu Juhe tidak bisa menutupi kekesalannya kepada tetua. Dia meminta tetua untuk merelakan perusahaan kimia tersebut. Setelah Bu Juhe membaca dokumen itu, terlalu berbahaya, efek samping dari proyek NF9 sudah melebihi batas maksimum. Secara mengejutkan, Pak Wali Kota akhirnya mengakui jika dia adalah orang yang telah membunuh Profesor Seo. 저라도 지금 도려내야. 어르신! 당신도 모르지 않았지. 사람들이 너무 단 한 번도 후회한 적 없어. Tak disangka Bu Juhe menghancurkan lab rahasia itu. Tidak peduli dengan semua orang mungkin akan marah dengan tindakannya tersebut. Tetua pun menanyakan kenapa dia begitu berani menghancurkan lab rahasia itu yang sudah dibangun sejak lama oleh tetua. Sebesar itukah kemarahan yang dirasakan oleh Bu Juhe dan ingin meninggalkan RS Gucheon? Dan ternyata Bu Juhe akan membangun kembali lab rahasia baru untuk melanjutkan proyek tersebut. Selain itu, dia juga mengincar perusahaan dari Pak Gong, yang waktu lalu saham tersebut tidak jadi diberikan pada Pak Gong.
Kini dia menginginkan saham itu. Dengan kata lain, Bu Juhe sekarang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan berita. Bu Juhe tidak pernah menyesal telah menikah dengan Pak Wali Kota meski dia adalah seorang pembunuh. Dia menerima itu semua. Seperti biasa, Pak Wali Kota selalu menghabiskan waktu untuk berenang. Namun kali ini ada yang berbeda. Tiba-tiba beruntung dia hanya terluka di bagian lengan. Scene dilanjutkan dengan Pak Yang and the Gang yang sudah dibebaskan. Hari ini adalah hari pertemuan bersama Chang Ho, yang ternyata sudah mempersiapkan restoran baru tersebut untuk Pak Yang karena sudah berjanji akan menjamin kehidupan mewah yang akan dijalani oleh Pak Yang. Tak lama kemudian kabar tersebut terdengar kepada mereka tentang Pak Wali Kota diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah suruhan dari Pak Pak karena masih belum menerimanya. Lantas mereka pun mendatanginya dan mempertanyakan itu semua. Tiba-tiba beruntung Chang Ho masih mengampuninya. Dia pun menunjukkan siapakah dia yang sebenarnya. Bisa saja Chang Ho melakukan yang lebih kejam daripada ini untuk membungkam Pak Pak. Chang Ho mempunyai caranya sendiri bersama yang lainnya. Dengan kerjasama mereka akan menghancurkan mereka dengan perlahan tapi pasti hingga menyiksa bagi mereka. Setelah dia sukses dalam misinya, dia akan pergi dan tidak tertarik akan posisi tersebut. Singkat cerita, setelah kabar pembongkaran lab rahasia, Miho masih berjuang mencari informasi yang ada tentang NK Chemical. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya menemukan fakta mengejutkan mengenai Direktur NK Chemical, yaitu Cho Hae-so, yang dirumorkan mendapatkan kutukan dengan insiden-insiden mengerikan menimpa keluarga mereka. Sekitar 30 tahun yang lalu, cucu dari Cho Hae-so meninggal karena tenggelam di sungai Haichon. Dan ayahnya membuang limbah sembarangan secara ilegal. Atas insiden itulah dia dipenjara dan mati bunuh diri. Tetapi ada satu keluarga yang masih hidup, yakni berada di panti jompo. Si kakek menatap foto tersebut, serta meminta pertolongan untuk menolong sang cucu. Perawat mengatakan jika cucunya mati tenggelam di sungai Haichon. Secara mengejutkan jika Pak Wali Kota adalah wali dari kakek tersebut. Lalu Miho pun menyadari jika Pak Wali Kota sempat bercerita tentang keluarganya. Di samping itu, Pak Wali Kota tidak akan mencalonkan diri kembali menjadi Wali Kota Gucheon dan akan lebih fokus ke partai untuk menjadi majelis nasional. Singkat cerita, Chang Ho pun melakukan konferensi pers di mana dia akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Gucheon. Selain itu, dia akan mengungkap hubungan rahasia Pak Wali Kota dengan organisasi korup selama masa jabatannya. Tak cuma itu saja, Chang Ho mengundang Pak Gong untuk menghadirinya. Awalnya Pak Gong kesal dengan Chang Ho mengejeknya. Chang Ho sangat tahu jika tanpa koneksi ataupun uang pasti tidak mudah untuk maju melangkah menjadi orang nomor 1 di Gucheon. Dengan kata lain, Chang Ho meminta Pak Gong untuk membantunya menjadi wali kota. Apalagi dengan dukungan forum NR, besar kemungkinan pasti akan menang. Tapi itu tak mudah bagi Chang Ho karena Pak Wali Kota lebih berbahaya dari yang mereka duga. Selain itu, Chang Ho meminta untuk dipertemukan dengan pimpinan Kang. Beberapa jam kemudian, Pak Gong pun membawa Chang Ho untuk bertemu dengan tetua. Hal itu membuat panik Pak Wali Kota. Tak disangka, Chang Ho berpura-pura bahwa dia telah diancam oleh tikus besar dan mengatakan kebohongan bahwa dia sedang berada dalam tekanan organisasi tersebut untuk membalaskan kematian Pak No. Selain itu, dia membeberkan fakta bahwasannya mereka akan membunuh tetua karena terobsesi dengan makalah Profesor Seo yang berkaitan dengan putri dari Pak No. Seperti yang kita lihat, Chang Ho tidak menjawab pertanyaan dari tetua. Dia justru mengalihkan pembicaraan untuk mengetahui alasannya datang ke rumahnya. Sejak tadi, Pak Wali Kota terus tidak tenang dengan semua perkataan Chang Ho yang mungkin berhasil membujuknya bekerja sama.
Bukan berarti tetua percaya begitu saja terhadap Chang Ho. Dia butuh pembuktian untuk benar-benar memuaskannya. Selain memberikan daftar eksekutifnya, Chang Ho ternyata mengatakan kalau tikus besar masih bersembunyi. Jika tetua merahasiakan ini, dia mungkin akan menjadi agen ganda. Hal itu membuat tidak nyaman Pak Wali Kota dengan tindakannya. Lalu Chang Ho pun memberitahu Pak Gong jika tikus besar tidak pernah mengambil uang 100 miliar won itu. Kemungkinan orang itu ada di tempat yang lebih dekat dari dugaan Pak Gong. 괜찮다면 자네와 자네 부인을 초대하고 싶어. 박성호 대단해. 어르신 생신 파티에 초대를 받아. Scene dilanjutkan Miho bertemu dengan Kwang Hyun yang masih dalam kondisi sakit. Dia pun menanyakan kondisi dari Miho, apakah dia memiliki gejala gusi berdarah saat menggosok gigi dan hidung tiba-tiba berdarah. Selama ini Kwang Hyun sudah mengetahui penyakit itu dan mungkin akan segera mati. Kemudian ketika Miho menanyakan kemana para tahanan teladan pergi dengan alasan selalu kerja. Sayangnya Kwang Hyun tak mengatakan apapun dan meminta Miho untuk tidak boleh mencari tahu kebenaran yang ada. Dengan alasan mereka sangatlah menakutkan dan berbahaya. 그만 좀 알아봐 줄래요? Singkatnya, Miho bersama Ayago berhasil menemui keluarga dari Kwang Hyun untuk menanyakan apakah ibunya menjalani transplantasi sumsum tulang. Tetapi keluarganya tidak ingin mengatakan hal apapun mengenai itu. Dan malah membenci Kwang Hyun atas kejahatan yang selama ini dia lakukan. Pada akhirnya, adiknya pun mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dunia. Di samping itu, Chang Ho dan yang lainnya terus diikuti oleh seseorang kemanapun dia pergi. Yang ternyata itu adalah ulah dari Pak Wali Kota yang menyuruh sekretarisnya. Selain jago gelut, ternyata Pak Yang sangatlah jago memasak. Sayangnya, masakan dari Pak Yang yang sepertinya kurang meyakinkan mereka. Tidak diketahui apa yang dikatakan oleh Chang Ho kepada Pak Pak sehingga membuatnya sedikit kesal. Lalu Pak Wali Kota menghubungi Pak Pak untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dia mempunyai sesuatu yang membuatnya mungkin akan marah yang berkaitan dengan Chang Ho, yaitu dengan daftar eksekutifnya itu diberikan kepada tetua. Karena terus-terusan selalu gagal membunuh Chang Ho, kali ini dia akan menyuruh Pak Pak untuk membunuh Chang Ho. 할 일이 꽤 많을 것 같은데. Miho dan Ayago terus membujuk si kakek agar mau berbicara dengan permainan yang dilakukan oleh Miho. Berhasil membuat si kakek akhirnya bahagia dengan hal-hal sederhana. Seperti yang kita ketahui, cucu dari kakek itu adalah Cho Do-ha yang telah tenggelam. Kemungkinan Pak Wali Kota adalah Cho Sung-yun, cucu dari Cho Hae-so. Mereka akhirnya sudah mengetahui rahasia dari Pak Wali Kota yang kemungkinan besar akan melakukan balas dendam terhadap tetua. Lantas, Chang Ho pun memberitahu Pak Pak jika Pak Wali Kota mengubah identitasnya dan menyuruhnya untuk membawa si kakek secara diam-diam. Sun Tai bersama Jerry yang melihat masih mencurigai Pak Pak yang masih belum puas dengan keputusan mereka. Masih meragukan Pak Pak. Hal itu membuat Chang Ho harus meyakinkan mereka untuk tidak khawatir dengan semua itu. Karena penasaran apa yang akan dilakukan oleh Pak Pak dan kawan-kawan, Jerry terus mengikutinya sampai akhirnya dia tiba di panti jompo. Tiba-tiba Chang Ho yang diundang untuk datang ke pesta ulang tahun tetua mengajak Miho untuk ikut bersamanya. Miho pun menanyakan apakah dia sudah sangat cantik atau tidak. Tak disangka Chang Ho sedikit mengkritiknya dengan pakaian yang digunakan oleh Miho terlalu terbuka, yang mungkin akan menjadi pusat perhatian bagi orang-orang di luar sana dengan penampilan cantiknya itu. Tiba-tiba Pak Pak menghubungi Chang Ho bahwa semuanya sudah siap. Tetapi ada yang aneh dengan gerak-gerik Pak Pak, seperti menyiapkan sesuatu yang besar akan terjadi pada Chang Ho. Tak lama kemudian, Miho akhirnya sampai ke pesta ulang tahun tetua dengan datang sendirian. Di samping itu, Pak Gong mengenalkan Miho kepada tetua.
Sampai akhirnya Miho sangatlah akrab dengan tetua dengan pembicaraan mereka mungkin satu frekuensi. Seperti yang kita lihat, mereka sangat senang berbicara satu sama lain. Tetapi dari kejauhan Bu Juhe kurang menyukai kedekatan mereka. Dan ternyata dia juga mengetahui jika Miho menyelidiki NK Chemical. Lagi-lagi Pak Wali Kota terus dihubungi oleh Pak Pak. Dia melaporkan bahwa sudah menangkap Chang Ho dengan sangat mudah. Bahkan merekam semuanya untuk disaksikan langsung oleh Pak Wali Kota sambil mendedongkan pistol kepada Chang Ho. Bersamaan dengan hal itu, Jerry akhirnya bisa keluar dan melepaskan lakban di tangannya. Dia melihat sudah ada mobil Chang Ho yang terparkir di sana. Merasa ada yang janggal, Jerry menghubungi Sontai jika kemungkinan besar Chang Ho sedang dalam bahaya. Mereka semua pun bergegas ke sana berbondong-bondong. Tiba-tiba Pak Pak pun menembak Chang Ho. Hal itu membuat Jerry shock melihat bosnya mati. Berbeda dengan Pak Wali Kota yang sangatlah antusias dengan kematian Chang Ho di depan matanya. 잘 보셨습니까? 시장님 요구 들어. Setelah acara selesai, Miho mendapatkan kabar jika Chang Ho mungkin sudah mati dengan Pak Wali Kota. Memerintahkan Pak Pak untuk membunuh suaminya. Perasaan Miho benar-benar sangatlah marah kepada Pak Wali Kota hingga dia pun jatuh pingsan mengalami kabar tersebut. Pak Wali Kota memastikan sendiri apakah memang benar Chang Ho sudah mati. Tetapi perkataan Pak Pak membuat kesal Pak Wali Kota dengan dia mengetahui identitas dan rencananya itu. Dan ternyata itu semua adalah skenario Chang Ho. Dia sudah membuat rencana bersama Pak Pak tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Suntai dan Jerry, untuk membongkar rahasia dari Pak Wali Kota di depan tetua. 고맙네. 들어라고 해. 예, 어르신. Chang Ho pun meminta maaf dengan semua drama yang telah dia lakukan hingga membuat Miho mengalami syok. Itu semua hanyalah sandiwara yang telah diatur oleh Chang Ho. Scene beralih pada tetua yang sedang berjalan untuk mencari udara segar, sambil menyesali semua perbuatannya selama ini dilakukannya kepada keluarga Cho Hae-so. Tapi Pak Wali Kota datang menggantikan sekretaris Cha untuk mendorong tetua. Pak Wali Kota pun muncul di depannya, mengatakan kekayaan, ketenaran, kehormatan. Sejak awal semua itu bukanlah milik tetua. Itu semua seharusnya dinikmati oleh kakeknya, putranya, Pak Wali Kota, serta kemungkinan cucu dan cicitnya. Di tengah kesakitan, tetua hanya bisa mendengarkan itu semua dari mulut Pak Wali Kota. Dikhianati orang yang paling dia percaya, sampai akhirnya dia memegang tangannya dan mati. 절차 마무리될 때까지 회장님 죽음 알리지 마시고요. 잘 알겠습니다. Di pagi harinya, semua dikejutkan dengan kabar meninggalnya pimpinan Kang. Seperti biasa, Pak Wali Kota bersandiwara dan berduka atas kepergian tetua. Di samping itu, Pak Gong sangatlah marah dengan Pak Wali Kota memakai ban lengan, memaksanya untuk melepaskannya. 그 연쇄 살인마한테는 안 물려줬어. 난 사람이 최도하고 죽이지 않으면 참. Singkat cerita, Chang Ho dan organisasi datang ramai-ramai memberikan penghormatan terakhir untuk tetua. Sontak saja Pak Wali Kota terkejut dengan Chang Ho masih hidup tanpa luka sedikit pun, dan menyindirnya dengan nama Cho Sung Hyun serta mengetahui jika dia adalah pembunuhnya. Berbeda dengan Pak Gong yang keheranan apa yang terjadi dengan sekarang. Ketika Miho menggosok giginya, dia mulai menunjukkan gejala yang dimaksud oleh Kwang Yun dengan tanda-tanda gusi berdarah dan mimisan. Tidak diketahui apakah memang Miho menderita penyakit leukemia.